Langkah berikutnya di sini tinggal menunggu saja untuk verifikasi dari Dinas Pendidikan. Nah, golongan 3A dan juga golongan 3B ini adalah nanti jabatan fungsional gurunya adalah guru pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus UKM PPG. Tentunya saat ini sudah mulai didistribusikan ya untuk sertifikat pendidiknya ke alamat rumah masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan sertifikat pendidik, apakah ini nanti kita akan segera mendapatkan pencairan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru? Seperti yang kita ketahui, untuk teman-teman lulusan PPG 2021 saat ini ketika login ke info GTK, di sini untuk status validasi tunjangan profesinya ini adalah sudah valid, teman-teman. Nah, di sini sudah valid dan di sini tinggal menunggu saja untuk verifikasi dari dinas. Ya, dimaksud dengan kata-kata valid ini adalah seperti ini, teman-teman. Jadi dari persyaratan untuk verifikasi data tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi, mulai dari kelulusan sertifikasi ini adalah sudah checklist hijau, kemudian NIP juga sudah checklist, kemudian data sudah lengkap, kemudian belum pensiun juga memenuhi persyaratan, NUPTK sudah valid, kemudian dinyatakan aktif oleh BKN dan juga memiliki jam yang linear ya, dan ini sudah mencukupi. Maka jika di sini sudah checklist hijau semua, maka dapat dikatakan di sini sudah valid, teman-teman. Langkah berikutnya di sini tinggal menunggu saja untuk verifikasi dari Dinas Pendidikan. Lantas kalau misalkan kita lulusan PPG 2021, data kita sudah valid di info GTK dan kita sudah punya serdik, apakah kita berhak untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi untuk saat ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, yang pertama di sini kita cek bersama ya untuk akun info GTK kita untuk lulusan PPG 2021. Nah, di sini kita bisa ketikkan info GTK, kemudian kita enter dan kita pilih yang paling atas. Selanjutnya di sini kita akan memiliki dua tombol, bisa langsung login ke GTK atau menggunakan SSO. Coba kita klik login langsung ke GTK. Berikutnya di sini kita masukkan surel dan juga passwordnya, yaitu yang sudah terverifikasi ya. Kita klik login. Ketika di sini saya melihat ke info GTK saya, nah di sini juga sudah valid, teman-teman. Jadi status validasi tunjangan profesi ini dikatakan sudah valid dan di sini tinggal menunggu verifikasi dinas saja. Apakah ini nanti dicairkan atau tidak? Tentunya Dinas Pendidikanlah yang nanti akan memverifikasi. Nah, di sini ada keterangannya, kita bisa cek ya. Data sudah valid, menunggu admin tunjangan Dinas Pendidikan sesuai jenjang untuk mengajukan usulan penerbitan SKTP. Jika dalam 1 bulan belum juga diajukan SKTP, konsultasikan dengan admin tunjangan di Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Kita scroll ke bawah. Yang dimaksud dengan validasi tunjangan profesi, nah di sini adalah kita mengetahui ini adalah untuk statusnya, ini pastikan semua sudah valid ya. Nah, yang sudah valid ini ditunjukkan dengan adanya checklist berwarna hijau, teman-teman. Mulai dari batas usia minimal ini adalah belum pensiun untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi, inilah seperti ini. Kemudian data sudah lengkap, kemudian NIP juga ditemukan, kemudian sudah memiliki serdik, kemudian punya NUPTK, kemudian jam linearnya sudah mencukupi dan dinyatakan aktif oleh BKN. Selanjutnya terkait tentang pertanyaan, kalau misalkan kita lulusan PPG baru saja dan di sini untuk info GTK-nya sudah valid seperti ini semuanya, artinya menunggu validasi dari verifikasi dinas ya. Nah, kita coba cek, teman-teman, untuk persyaratan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi guru. Untuk peraturan terbaru yang mengatur terkait tentang pembayaran tunjangan itu adalah Permendikbud yang terbaru, yaitu nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan tambahan penghasilan guru ASN di daerah provinsi, kabupaten, kota. Secara spesifik di sini untuk syarat pencairan untuk tunjangan profesi itu tertera pada bab 2, yaitu di pasal 4 ya. Nah, di sini kita coba cek untuk di ayat yang kedua, guru ASN di daerah yang menerima tunjangan profesi ini memenuhi persyaratan seperti ini, harus ya.
Yang pertama, memiliki sertifikat pendidik, kita sudah punya ya, lulusan 2021. Kemudian memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat dalam Podik, kemudian punya NRG, kemudian melaksanakan tugas mengajar, membimbing peserta didik pada satuan pendidikan yang sesuai peruntukan untuk sertifikat pendidiknya. Jadi serdik yang kita miliki ini harus linear dengan kelas yang kita ampu atau mapel yang kita ampu. Kemudian memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memiliki hasil penilaian kinerja ini adalah minimal, paling rendah adalah baik. Kemudian mengajar di kelas sesuai jumlah peserta, batas rombel yang batas minimal ya. Kemudian tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Namun setelah kita tanyakan dan ini sudah sesuai dengan kebiasaan di tahun-tahun sebelumnya, bahwa kalau misalkan guru PNS ya di bawah naungan sekolah negeri. Nah, di sini untuk syaratnya ini adalah harus memiliki SK jabatan fungsional, teman-teman. Nah, di sini pada bagian poin 9.8 yaitu jenis jabatan pada BKN. Kalau misalkan di sini masih statusnya adalah mungkin di sini jabatan fungsional umum ya, maka itu belum bisa dicairkan. Harus sudah memiliki SK jabatan fungsional tertentu. Dalam hal ini adalah jabatan fungsional guru. Contohnya adalah seperti ini. Jadi jabatan pada PKN ini minimal ini adalah ada guru pertama. Sekarang kan berubah ya, guru pertama, guru madya dan seterusnya. Inilah kalau misalkan peraturan di daerah kami ini adalah seperti ini. Jadi ini harus memiliki SK jabatan fungsional guru ya. Maka dari itu kalau misalkan di daerah kami untuk saat ini adalah merupakan momentum digunakan untuk proses pencarian, yaitu penempuhan SK jabatan fungsional guru. Mungkin di teman-teman ya di daerah lain-lain punya dari teman-teman mungkin peraturannya berbeda untuk dinas pendidikannya. Mungkin belum memiliki SK jabatan fungsional tertentu atau guru, namun sudah bisa dicairkan. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya, supaya nanti bisa menjadi berita gembira untuk teman-teman yang lain. Ini adalah untuk tabel jenis jabatan fungsional guru atau Jabfung ya, yang terbaru teman-teman. Ini pada bagian yang terbaru, yaitu untuk bisa mendapatkan SK jabatan fungsional menjadi guru pertama. Ini adalah untuk yang sudah memiliki golongan 3A ya. Nah, golongan 3A dan juga golongan 3B ini adalah nanti jabatan fungsional gurunya adalah guru pertama. Kemudian untuk yang 3C dan 3D ini adalah guru muda. Kemudian untuk guru madya ini adalah masuknya di golongan 4A, 4B, 4C. Kemudian untuk guru utama ini adalah untuk 4D dan juga 4E teman-teman.